Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Astri Septiani dari PAI 6G dengan NIM 12220202312. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan produk bahan ajar yang telah saya kembangkan sebagai bagian dari tugas mata kuliah pengembangan bahan ajar. Produk bahan ajar ini saya uji cobakan di MTS Al-Jawami, tepatnya pada kelas 7 MTS. Saya memilih sekolah ini karena sesuai dengan sasaran penggunaan bahan ajar, yaitu siswa tingkat SMP atau MTS, serta karakteristik siswa di sana yang relevan dengan fokus pengembangan. Nah, lingkungan belajarnya juga cukup mendukung untuk penerapan bahan ajar yang saya kembangkan. Sebelum mengembangkan bahan ajar, saya melakukan analisis terlebih dahulu terhadap kondisi sekolah dan karakteristik siswa. Nah, dari hasil analisis ini menunjukkan bahwa siswa memiliki gaya belajar visual dan kinestetik. Artinya, mereka lebih mudah memahami materi melalui tampilan visual seperti gambar dan warna, serta melalui aktivitas langsung. Dari segi fasilitas, hasil observasi sekolah memang memiliki fasilitas pendukung seperti proyektor dan speaker, namun jumlahnya masih terbatas gitu ya. Proyektor hanya tersedia 1 unit aja, sehingga harus digunakan bergantian antar guru. Hal ini menjadi salah satu tantangan dalam penerapan pembelajaran interaktif berbasis media. Sementara itu, bahan ajar yang selama ini digunakan masih cenderung konvensional berupa LKS dan buku Kemenag. Belum banyak menggunakan media visual. Selain itu, bahan ajar tersebut belum sepenuhnya melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, saya melihat adanya kebutuhan untuk mengembangkan bahan ajar yang lebih menarik, aktif, dan sesuai dengan gaya belajar siswa. Nah, setelah saya mempelajari bahan ajar yang sebelumnya digunakan di sekolah MTS Al-Jawami, ditemukan beberapa poin yang sudah sesuai, yaitu, yang pertama ada bahan ajar tersebut telah mengacu pada kurikulum yang berlaku. Kedua, serta sudah memuat kompetensi dasar dan indikator pembelajaran secara jelas. Namun, masih ada beberapa kekurangan yang saya temukan. Yang pertama, desain tampilannya kurang menarik. Nah, karena hanya berisi panjang tanpa gambar atau warna yang mendukung pemahaman siswa. Terus yang kedua, ada aktivitas pembelajarannya juga bersifat satu arah, seperti lebih banyak ceramah tanpa banyak melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar. Selain itu, bahan ajar ini belum secara eksplisit memuat unsur penguatan karakter. Padahal nilai-nilai karakter itu sangat penting ditanamkan sejak dini, khususnya dalam konteks mata pelajaran pendidikan agama Islam. Oleh karena itu, saya melihat perlu adanya pengembangan bahan ajar yang tidak hanya sesuai kurikulum, akan tetapi juga lebih menarik, interaktif, dan mengintegrasikan nilai-nilai karakter secara nyata dalam pembelajaran. Nah, setelah saya melihat beberapa kekurangan dari bahan ajar pada pelajaran fikih di MTS Al-Jawami, saya mencoba mengembangkan bahan ajar yang lebih menarik, sudah mudah dipahami oleh siswa. Saya kembangkan menjadi beberapa poin. Yang pertama, saya perbaiki tampilannya supaya lebih enak dilihat oleh siswa. Saya tambahkan gambar, warna, dan tata letak yang rapi agar siswa tidak cepat bosan saat membaca. Kedua, saya buat kegiatan-kegiatan yang melibatkan siswa secara langsung seperti diskusi kelompok, studi kasus, dan refleksi pribadi. Dengan cara ini, siswa tidak hanya membaca, akan tetapi juga diajak berpikir. Contohnya, apakah kita termasuk orang yang konstruktif atau bagaimana seharusnya kita bersikap sebagai seorang muslim terhadap gaya yang berlebihan. Terus yang ketiga, saya selipkan nilai-nilai karakter yang berkaitan dengan materi. Nah, selanjutnya uji coba bahan ajar ini saya lakukan di MTS Al-Jawami pada kelas 7 dengan melibatkan beberapa siswa dalam proses pembelajaran. Tujuannya adalah untuk melihat apakah bahan ajar yang sudah saya buat itu mudah dipahami, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam pelaksanaannya, saya menggunakan metode ceramah dan diskusi kelompok. Ceramah ini digunakan untuk menjelaskan inti materi, sedangkan diskusi kelompok saya gunakan agar siswa bisa lebih aktif menyampaikan pendapat dan saling berdiskusi. Contoh tentang sholat khauf dalam kehidupan sehari-hari. Selama kegiatan berlangsung, saya melakukan observasi langsung di dalam kelas untuk melihat bagaimana sih respon siswa, apakah mereka antusias, paham, atau masih bingung.
Nah, setelah pembelajaran, saya juga membagikan angket sederhana kepada siswa untuk mengetahui tanggapan mereka terhadap bahan ajar. Dari situ, saya bisa tahu bagaimana yang menarik dan mana yang perlu diperbaiki. Selain itu, saya juga melakukan wawancara singkat dengan guru pamong untuk mendapatkan masukan dari sudut pandang guru yang sudah berpengalaman. Nah, masukan ini sangat membantu dalam proses revisi bahan ajar ke depannya. Bahkan di dalam kelas, saya juga melakukan review secara mandiri serta meminta masukan langsung dari guru pamong. Dari hasil review pribadi, saya secara umum materi sudah sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Akan tetapi saya juga menyadari ada beberapa bagian yang perlu saya perbaiki, seperti instruksi tugas yang masih agak panjang dan bisa disederhanakan supaya lebih mudah dipahami siswa. Guru pamong juga memberikan beberapa masukan yang sangat membangun. Beliau menyarankan agar saya menambahkan glosarium di akhir bahan ajar agar siswa lebih mudah memahami istilah-istilah baru yang mungkin belum familiar bagi mereka. Selain itu, ada juga saran untuk memperbanyak contoh yang lebih kontekstual. Artinya, contoh yang lebih dekat dengan kehidupan siswa sehari-hari. Seperti contoh seperti sholat dalam keadaan sakit, terus dan hal-hal yang mereka temui di sekitar mereka. Nah, masukan dari guru pamong ini sangat saya apresiasi karena bisa jadi acuan penting bagi saya untuk merevisi dan menyempurnakan bahan ajar agar lebih efektif dan benar-benar bermanfaat untuk siswa. Setelah saya menerima masukan dari guru pamong dan juga melakukan review mandiri, saya merevisi bahan ajar ini di bagian akhir, yaitu dengan menambahkan glosarium. Glosarium ini berisi penjelasan dari istilah-istilah penting yang ada di dalam materi, supaya siswa lebih mudah memahami kata-kata yang mungkin masih asing bagi mereka. Meskipun revisinya tidak banyak, akan tetapi saya rasa tambahan glosarium ini cukup membantu, terutama untuk memperjelas makna istilah seperti khauf, dalil, dan lain-lain yang memang menjadi bagian penting dari materi ini. Dengan penambahan ini, saya berharap bahan ajar ini lebih mudah dipahami oleh siswa dan bisa lebih efektif digunakan dalam pembelajaran. Mungkin cukup sekian presentasi produk bahan ajar yang telah saya kembangkan. Semoga bahan ajar ini dapat menjadi alternatif yang bermanfaat dalam proses pembelajaran, khususnya di MTS Al-Jawami. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.